kembali lagi di Siniar Si Jago SMA Negeri 1 Namang. Nah, pada perbincangan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu dari alumni SMA Negeri 1 Namang tahun 2022-2023. Silakan Kak, perkenalan. Halo. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayan Jarwani. Dan kakak satunya? Hai, perkenalkan nama saya Fernanda. Nah, pembahasan kita kali ini tentang SSK dan PIK-R. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang SSK. Nah, saya butuh pendapat dari Kak Ririn, karena Kak Ririn pemateri SSK kan? Dan Kak Fernanda pemateri PIK-R. Nah, Kak Ririn, apa sih kalau menurut pendapat Kak Ririn sendiri SSK itu? SSK itu Sekolah Siaga Kependudukan atau biasa disingkat dengan SSK, ya. Iya. Merupakan sekolah yang mengintegrasikan atau mengimplementasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. Lalu, pembentukan SSK ini merupakan pelaksanaan program bangsa kencana dalam upaya pengendalian penduduk menuju keluarga yang sejahtera, hidup harus direncanakan, tidak stunting, menjadi orang yang berkualitas. Juga kan seperti kencana ya. Di Pramuka juga ada Saka. Oh. Iya, Saka itu ada Saka kencana. Nah, Saka kencana itu seperti apa? Kalau maksudnya pengertiannya, contohnya misalnya. Saka kencana itu Saka keluarga berencana, di mana kita mempelajari tentang keluarga berencana di dalam Saka itu. Saka itu merupakan satuan karya ya. Di dalam Pramuka itu ada satuan karya. Satuan karya kita mempelajari tentang keluarga berencana, bagaimana cara menanggapi suatu keluarga apabila kita mempunyai lebih. Kebanyakan kan sekarang itu hanya cukup 2 anak ya. Apabila kita mempunyai lebih dari 2 anak itu bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana cara kita mendidik anak tersebut. Oh, nah sekarang saya mau nanya ke Kak Fernanda nih. Kalau Kak Fernanda ini kan sebagai pemateri PIK-R ya. Untuk Kak Fernanda sendiri, kalau menurut Kak Fernanda pengertian PIK-R itu seperti apa ya Kak? Oke, ini bukan menurut jurnalistis atau menurut ahli ya, tapi ini menurut saya pribadi. PIK-R atau biasa disingkat dengan Pusat Informasi Konseling Remaja adalah suatu program organisasi di mana yang dikembangkan oleh BKKBN Nasional yang terarah untuk remaja, dari remaja dan oleh remaja. Nah, di situ juga di PIK-R sendiri yang mengelolanya itu remaja, bukan orang dewasa. Tapi remaja yang kisaran umur 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, PIK-R ini sendiri juga mempunyai arti dan makna tersendiri, yaitu ingin membentuk remaja yang terencana untuk kedepannya. Oh, jadi PIK-R ini dari remaja untuk remaja. Dari remaja untuk Oleh remaja. Oleh remaja remaja. untuk remaja. Oh, sama aja ya, dari remaja. Oleh remaja. Intinya remaja gitu. Tadi kan di pembahasan Kak Ririn tentang Saka Kencana, kan? Maksudnya di SSK tadi tercantum Ada juga Saka Saka Kencana. Kencana. Nah, jangan tegang gitu Kak Ririn. Santai. Cuman Itu kalau di sekolah Kak Ririn apa udah menerapkan Saka Kencana? sudah, alhamdulillah di Pramuka SMA Negeri 1 Namang itu ada satu anggota pramuka yang masuk ke Saka Kencana. Nah, itu tuh fungsi dari Saka Kencana itu kan mencari ilmu di kayak di organisasi Saka Kencana tadi. Ya. Nah, untuk siapa? Kembali ke siapa? Maksudnya dari anggota tadi kan disampaikan materi oleh pusat. Nah, Ya. anggota tadi itu menyampaikan ke masyarakat atau cuma ke anggota pramukanya? Iya, ke masyarakat pastinya. Oh. Untuk keluarga berencana, untuk bagaimana menjelaskan agar kita siap untuk memiliki keluarga, untuk memiliki anak dan sebagainya. Tapi bukan pernikahan dini kan? Bukan pernikahan. Nah, untuk Kak Fernanda, Kak, ini gantian nanya. Iya, balik. Nggak bosan nanti. Iya. Nah, untuk Kak Fernanda tadi membahas tentang PIK-R. Nah, apakah di PIK-R itu Kak Fernanda ada tugas tersendiri? Maksudnya
ada bagian-bagian Kak Firnanda sendiri atau memang Kak Firnanda cuma anggota atau ada ketua atau sebagai duta itu gimana? Kalau di PIKR sekolahnya itu sendiri, itu PIKR Flamboyan, saya sebagai pendidik sebaya. Kalau untuk di Bangka Tengah, saya sebagai duta Gener Persahabatan tahun 2023. Oh, baru ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, terus apa ya tadi kalau di sekolah sebagai apa? Pendidik sebaya. Nah, itu gimana cara Kak Firnanda sebagai pendidik sebaya? Yang pasti ngedidik ya, ngedidik adik kelas atau yang Teman-teman sebaya. teman-teman sebaya, merangkul mereka, menjadi tempat curhat mereka, dan yang pasti menjadi tempat keluh kesah mereka yang nyaman dan juga yang pasti ngedidik lah kan. Nah, kalau sebagai duta persahabatan itu Kak Firnanda bertugasnya selalu di pusat apa cuma kayak Di waktu sekolah. pertemuan saja, kayak menyampaikan ke sekolah, Sosialisasi. ke sekolah-sekolah. Kalau di duta itu sendiri kadang di pusat dan juga kadang diundang ke sekolah-sekolah sebagai pemateri. Tapi karena lebih ke duta persahabatan, nah persahabatan ini tugasnya lebih ke kayak ngerangkul dalam kategori wadah lebih besar lagi seperti masyarakat, remaja di desa atau remaja yang bisa di mana saja ya kan. Yang penting remaja gitu. Itu berlaku juga nggak untuk masyarakat, maksudnya tua, muda kayak gitu, Semuanya, anak-anak. kalangan. Bukan hanya remaja tapi anak-anak, remaja, tua, muda. Oh gitu. Remaja, tua, muda. Maksudnya tua. orang tua maupun anak muda gitu loh Kak Riri. Nah tadi waktu Kak Riri menjelaskan tentang SSK ada kalau nggak salah stunting. Iya. Iya. Itu penyebab stunting itu apa ya Kak Riri? Stunting bisa terjadi akibat dari banyak faktor. Di antaranya bisa disebabkan oleh pernikahan usia anak atau pernikahan dini, hingga dapat terjadi kurangnya gizi pada masa kehamilan, pola asuh kurang efektif, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan akses pada air bersih, dan mempertinggi resiko stunting pada anak. Makanya anak itu kalau misalnya ya udah punya anak ya, punya anak, Iya. jangan disuruh keseringan main air kotor gitu, karena itu bisa menyebabkan stunting, kekurangan gizi. Dengar tuh teman-teman, salah satu penyebab stunting tidak pernikahan Dini, karena banyak faktornya kan, cuman diantaranya yang saya sebutkan tadi. Iya. Tuh. Untuk mencegah pernikahan dini jangan bergaul secara Bebas. Dengar tuh teman-teman. Nah, terus cara mencegah stunting itu gimana ya? Menghindari pernikahan usia anak. Itu salah satunya ya. Itu udah terpenting. itu, karena sekarang kan banyak yang, maaf ya sebelumnya, banyak yang menikah ya. Banyak yang menikah dini Di usia muda. Di usia muda, banyak faktornya karena belum siap mental. ya gitu. itu yang harus disiapkan. Karena penyebabnya itu kebanyakan karena paham Oh, kita sekarang ya, paham iya, kan? iya, Gitu. paham. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu aja. Lalu pahami konsep gizi. Anak-anak yang kekurangan gizi itu untuk orang tuanya, kakaknya Lebih diperhatikan. Iya, lebih diperhatikan lagi untuk anak-anak. Jangan sering mengonsumsi makanan yang kurang sehat. Utamakan sayur, ya pas sehat lima sempurna lah gitu. Iya. Terus memantau perkembangan anak ya, intinya anak gitu. Iya tahu anak. Jangan ditegaskan lagi Iya, anak. Iya tahu. anak kita calon kita. Nanti masih kecil loh. Kecil banget gitu ya. Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu Oh, itu untuk secara berkala. itu ya. untuk melihat kondisi kesehatan anak ya. Ya, perkembangan anak Oh. ya. Kalau bisa itu biasanya setiap bulan atau setiap minggu gitu ya, membawa anak ke posyandu untuk cek kesehatan. Iya. Terus mengonsumsi secara rutin tablet tambah darah. Itu di setiap sekolah biasanya setiap bulan kan. Harus per minggu itu satu minggu itu harus sekali mengonsumsi tablet Tambah penambah darah. Terus konsumsi makanan yang mengandung nutrisi seimbang, pas sehat 5 sempurna.
tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pentingnya edukasi bagi orang tua. Jadi kita itu harus memantau keadaan anak kita gitu. Misalnya dia lagi diam nih, dia melamun, kita itu harus tanya kenapa, ajak Aja untuk bercerita gitu. biar anak lebih terbuka biar gitu. dia lebih terbuka ke orang tua dan tidak memendam masalahnya sendiri. Biar gak Oke. stres gitu. Keren banget lo jawaban Kak Ririn. Oh. Nah, terus ke Kak Firnanda lagi. Biasanya di PIKR itu ada pembahasan-pembahasan tertentu kan? Nah, untuk pembahasan utamanya itu tentang apa saja, Kak? Pernikahan dini, seks bebas dan nafsa. Pernikahan ini. Itu lagunya. Itu lagunya. Untuk penyebab pernikahan dini seperti bisa diperjelaskan lagi. Maksudnya itu penyebab faktor dari pernikahan dini itu gimana? Oke, seperti yang kita tahu ya, sekarang banyaknya remaja putri Wow, remaja putri nih. iya, nikah di bawah umur. Yang bisa dibilang masih sekolah tapi udah nikah. Kayak dibilang kebelet nikah. Oh, kebelet nikah. Biasanya ada faktor tertentu biasanya. Kadang faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan juga faktor pergaulan. Kalau di ekonomi ini sendiri kan biasanya paksaan orang tua. Kan orang tua udah nggak sanggup nih. Oh iya, I know. Orang tuanya pasti kan kawinlah, cari laki-laki yang lebih kaya, banyak uangnya kan. Nah, itu tuh sebenarnya nggak bagus untuk seorang anak. Kalau di pendidikan, kadang seorang remaja putri ini berpikir kalau bersekolah itu ngebosenin. Kayak bikin Untuk apa sekolah misalnya? untuk apa sekolah, ngebebanin, gak ada manfaat. Nah, itu salah. Ujung-ujungnya juga jadi rumah tangga. Kita kebanyakan Itu gitu ya. pemikiran apa kayak Iya. gitu tuh. Yang zaman dulu sekali. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi ujungnya juga jadi ibu rumah tangga? Oh, itu jangan dong. Yang penting kan kita punya bekal. Iya. Nanti anaknya nanya berapa ini tambah berapa nggak tahu. Nggak tahu juga. Nanti malu-maluin depan anak. Dan juga ada faktor pergaulan. Kebanyakan pula remaja putri ini kadang bergaulnya tidak sehat dan bergaul itu bebas, seperti misalnya pulang malam. Dan juga bukan hanya pria ya yang pergi ke klub malam, tapi juga remaja putri. Tapi sekarang tuh kenapa sih harus remaja putri gitu yang jadi korban? Maksudnya kalau keluar malam itu yang dijulitin pasti remaja putri. Padahal remaja putri kan bisa kayak gitu. CCTV itu Ah, siapa yang ngajarin? Maksudnya kenapa harus remaja putri yang lebih ditegaskan tentang pernikahan dini? Karena remaja putri ini lebih rawan dan lebih rentan terhadap kehamilan. Kalau mohon maaf ya, kalau kandungannya belum siap untuk mengandung, itu bisa menyebabkan kematian Kepada pada Bayi, anak calon dan bayi. kepada ibunya sendiri. Astagfirullahaladzim. Dengerin. Jangan sekali-sekali kayak gitu. Dengerin ya teman-teman. Kalau udah mohon maaf ya, hamil di luar nikah itu orang tua bisa malu gitu di lingkungan. lebih ke keluarga ya. Malunya. Nah, untuk pernikahan ideal di umur berapa? Untuk remaja putri dan remaja putra? Kalau menurut versi BKKBN nasional, 21-25 itu keren. 21 untuk putri, perempuan, 25 untuk laki-laki. Ini sekarang umurnya berapa? 18. Oh, belum Oh, cukup nanti. Masih lama, berapa tahun ya? Masih Belum ada mau rencana loh, Kak. Oh, pasangan ada enggak? Enggak. Enggak boleh pacaran. Iya. Ditegaskan tidak boleh pacaran. Karena ngomong dia tidak. Iya, kalau suka nggak apa-apa. Apaan tuh, Kak? Suka saja. Nah, dampak dari pernikahan dini itu maksudnya selain belum ada kesiapan mental, apa aja dampak dari pernikahan dini? Yang pasti terutama perceraian antara suami dan istri. Kan usianya masih labil nih. Yang jelas kan emosi dan cara mengontrolnya itu masih kanak-kanakan banget. Kadang kalau misalnya bertengkar dikit aja, udah cerai. Udah cerai. Kan nambah perceraian di Indonesia itu makin meningkat. Kalau pacaran kan udah putus. Enggak ada lagi. Astagfirullahaladzim. Lanjut gak? Lanjut. Kalau udah cerai kan janda nih, janda anak satu. Aduh, jangan info janda. Kalau putus? Kalau putus apa tuh? Jomblo Oh, nih. Mantan. Oh, gitu. Nah, katanya usia masih muda, 19 tahunan udah jadi janda, kan enggak enak didengar.
Ririn, kalau nikah dini itu menyebabkan stunting yang sangat besar. Oh, berpengaruh. Oh iya, Ya, tadi ini kan udah udah dibahas. dijelasin. Stunting itu Aduh. berasal dari Aduh, nggak pernikahan fokus ya. dini. Oke. Nah, kalau dari Kak Firnanda ataupun mau Kak Ririn mau ngejawab, Kak Firnanda mau ngejawab boleh silahkan. Untuk cara mencegah dari pernikahan dini itu gimana? Oh, Kak Ririn dulu. Jangan rebutan. Enggak, gaya aja gitu. Ya kan? Mau Ya, menjawab. pastinya ya untuk menghindari pernikahan dini. Cara Ja- mencegah. Menjauhi pergaulan bebas. Itu pasti. penting banget ya, Iya. penting. Terus kalau misalnya pacaran gitu, sebenarnya nggak ada larangan gitu kan. Cuman Tergantung pembawaan masing-masing orang. tergantung pembawaan masing-masing orang, bisa nggak jangan melewati Batas. batas. Kembali ke dirinya Kembali ke diri sendiri. Oke. Bisa pacaran secara sehat, bukan pacaran yang ke arah negatif. Tapi yang lebih benar itu nggak usah pacaran sebenarnya. Iya. Kagumi saja. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Ya udah gue dalam dia. Nah, tadi di pembahasan Kak Ririn membahas tentang keluarga berencana. Iya. Banyak banget sekarang keluarga yang hanya menginginkan dua anak saja. ya. Mengapa sih banyak keluarga yang memilih dua anak saja? Orang tua memiliki dua anak itu karena yang pertama biar anaknya itu memiliki teman. Itu biar nggak sendirian gitu kan. Terus orang tua juga bisa memilih dua anak saja karena mereka akan punya waktu untuk memantau dan mendidik anaknya gitu. Biar mereka itu bisa merawat dan mengasuh anaknya dengan baik. Tapi kan kalau lebih dari dua juga punya Ya, teman. bisa. Punya teman itu kan tergantung balik lagi ke orang tua Keluarganya mereka, masing-masing. bisa nggak mereka mendidik, mengasuh anak mereka gitu. Karena mungkin kebanyakan orang tua sekarang itu berpikir Banyak anak, banyak rezeki. bukan, itu orang tua dulu Itu pemikiran orang tua yang Orang dulu. tua dulu, kalau sekarang- Itu masih ada lanjutannya loh, Kak. Banyak anak, banyak rezeki yang harus ditanggungi. Kayaknya Ya, itu benar yang tuh. pencipta pepatahnya itu ketinggalan. Iya, benar. Makanya itu jadi tergantung balik lagi ke orang tuanya gitu. Kebanyakan kan kalau lebih anaknya itu banyak gitu kan, orang tua dulu kan kebanyakan 11, 12, 10 ya lebih gitu lah. Paling sedikit itu 5 lah ya. Nah, jadi mereka itu bakalan susah untuk memantau anaknya gitu. Iya, kan banyak. Iya, banyak. Itu udah banyak banget itu. Udah bisa main sepak bola itu. Satu Bikin tim. klub, ya, bikin satu tim itu. Nah, jika semua keluarga hanya menginginkan dua anak, itu bakalan apa yang akan terjadi? Jika maksudnya semua keluarga hanya menginginkan dua anak, banyak keluarga yang hanya menginginkan dua anak, itu apa ada dampaknya, apa ada manfaatnya gitu? Dengan jumlah anak yang lebih sedikit, maka keluarga akan lebih sejahtera dan penduduk Indonesia juga lebih sejahtera. Tapi balik lagi tergantung pemimpin negara. Bisa tidak menjahterkan Rakyatnya. Gitu ya. nggak berani Jadi takut negara ya. kalau ngomong. Nah, kalau keluarga, maksudnya banyak juga keluarga yang menginginkan anak lebih dari dua. Apakah itu negara lebih terjamin karena penduduknya lebih banyak, atau membuat negara itu semakin Sejahtera. bukan, maksudnya lebih gini. Apa? Sebelum, bentar saya maksudnya karena banyak penduduk masyarakat itu akan lebih sejahtera, atau sebaliknya. Balik lagi ke pemimpin. Iya. Iya, saya tahu, maksudnya menurut pendapat kakak, saya kan butuh Iya. pendapat kakak, kalau Kalau butuh pendapat pendapat saya sih, itu dua anak aja cukup ya. Karena semakin sedikit jumlah keluarga, maka akan semakin sejahtera penduduk Indonesia. Oke. Ya, gitu. Gimana pembahasan hari ini? Udah belum? Apa mau Sudah, kasih tanya-tanya sepertinya nih? Cukup. Bentar lah. Ini agak-agak ini. Ini kalau di sekolah Kak Ririn sama Kak Firnanda masuk ke ini Apa? organisasi apa? Kalau saya Ekskul. ekskul ya. Kalau organisasinya saya di OSIS. Iya. Ya, Oh, iya. saya iya. Maksudnya oh iya. Bukan Oh iya.
Banyak nih kayaknya. Enggak banyak banget. Ayo kita hitung yuk. Ada PMR, Pramuka, apa lagi? Udah. Kayaknya udah deh. Rohis? Oh, enggak masuk. Dapat. Sinematografi kan. Oh iya. Kalau untuk Afirnanda sendiri? Eskulnya cuma ada di PIKR, tapi kalau organisasi di luar sekolah. Oh, yang di sekolah. Yang di sekolah. Kalau di luar sekolah boleh tahu nggak, Kak? Kalau di luar itu tergabung menjadi pengurus di Forum Genre Bakat Tengah. Oh. Jadi Keren. apa, Kak? Generasi berencana. Oh iya, sama kayak Dulu waktu ini hitungannya sama kayak Pramuka ya, di Saka Kencana, keluarga bencana. Iya, dulu kalau nggak salah, kalau kepanjangan genre itu kalau menurut aku ya. Generasi Oh, remaja. remaja. Genre, generasi Generasi remaja. remaja. Padahal generasi itu berawal dari remaja kan? Mm-mm. Oke. Ternyata Generasi berencana. Salah. Nah, Kak Ririn ini kalau PMR udah kalau nggak salah tahun 2022 pernah ikut lomba. Maksudnya PMR menyelenggarakan lomba. Apa 2022 ya? Iya kalau nggak salah. Kayaknya 2021 deh. Oh, Kak Ririn ikut ya? Lah iya. Oh iya, sombong banget. Sombong banget. Sombong kan tanya. Ah, iya. Itu gimana kegiatan selama kegiatan, Kak? Ya kayaknya 2021 deh. Iya, saya Ya, itu Jumbara nasional. Bukan. provinsi. Jumbara provinsi itu. Apa? Proses kegiatannya tuh gimana? Maksudnya persiapan sebelumnya gimana? Oh, itu persiapannya itu sangat mepet banget ya. Awalnya itu kan dari perwakilan SMA Negeri 1 Namang itu cuma ada 5. Iya. Terus satunya itu sama apa ya? Koba kalau nggak salah. Apa Sungai Selan. Oh, Sungai Selan ya? Ya. Oh iya, sama Sungai Selan itu 5. Nah, untuk yang Sungai Selan ini sebenarnya dihususkan untuk nari, untuk perlombaan nari. Terus untuk SMA itu emang fokus di materi gitu. Jingle materi gitu kan. Cuman ternyata yang dari Sungai Selan itu belum siap karena mereka mau ada ujian kalau nggak salah waktu itu. Ada ujian, jadi dari SMA ditambah lagi 5 orang, 6 putra, 4 putri. Salah satunya ya. Iya, saya salah satu anggota PMR Iya. Bangka Tengah. Bukan. Semansa Namang, Kak. Iya, Semansa Namang. Ya Bangka Tengah juga, kan kita perwakilan Bangka Tengah waktu itu. Oh iya. Nah, memenangkan apa saja, Kak? Boleh di-spill? Itu perlombaannya ada berapa ya? Banyak kalau nggak salah. Ada. Tari, paduan suara. Kita bawa kalau nggak salah itu 6 piala atau 7 piala ya? Ya. Intinya kita Oh iya, dari pokoknya dari semua perlombaan tuh kita ikut ya. Ada nari, menari, jingle, paduan terus suara. paduan suara. Apa lagi ya? Itu hacking. Bukan hacking. Kayak jelajah alam gitu ya. Jelajah Cuma alam. lupa apa ya namanya. Nggak tahu Kita juga. kayak jelajah alam. Soalnya udah lama. Terus nih yang bencana alam itu tentang sosialisasi bencana alam. Apa lagi ya? Udah itu aja. Cuma 5 ya? Nggak tahu, lupa. Ya, kalau nggak 5-6 gitu ya? Ya. Ya itu. Pokoknya persiapannya itu nggak sampai seminggu, sekitar 4-3 hari. Emang dadakan Ya, banget. dadakan banget gitu. Itu emang dadakan banget. Jadi kalau misalnya ini sehari kita bikin ini sehari ini khusus jingle. Sehari ini khusus Tari. nari. Sehari ini Paduan khusus suara. paduan suara gitu. Emang sampai ngefull ya? Ngefull sampai malam aja waktu itu latihan. Pagi sampai sore, lanjut lagi malam, balik lagi pagi. Tapi membuahkan hasil. Alhamdulillah, karena itu kan posisinya kita pertama ya untuk Bangka Tengah. Bangka Tengah sendiri itu pertama mengirimkan perdana mengirimkan Peserta. peserta Jumbara. Terus nanti adalah Juli kalau nggak salah. Ini Itu apa? Jumbara Nasional. Wow. Ada perwakilan dari SMA Negeri 1 Itu di mana lokasinya, Kak? di Lampung. Wow, Iya, keren kalau nggak salah di loh. Lampung. Mana perwakilan Bangka Tengah lagi ya? Iya, satu putra dari SMA Negeri 1. Nah, Kak Firnanda diem-diem aja deh dari tadi. Nyimak ya kan? Nah, Iya, nyimak banget. kan kakak sebagai duta persahabatan, itu seleksinya gimana, Kak? Apa diseleksi, apa dipilih kayak apa langsung dapat? apa nyogok? Kalau dari awal daftarnya itu seleksi berkas,
ada video berkas diri dan data dari sekolah. Nah, terus lanjut ke tahap berikutnya itu bukan 1 atau 2 minggu, berbulan-bulan. Awal Aja berbulan-bulan. daftar itu Januari, terus kalau tidak salah step berikutnya Februari di akhir. Nah, itu baru bagi challenge. Oh, ada tantangan juga? Setiap tantangan itu seminggu bagi 1 hari. Maksudnya? Sehari Seminggu. 1, seminggu 7 Challenge. tantangan. Oh. Sehari itu 1 challenge, Kak. Oh, sehari 1 Ah. tantangan gitu. Kalau telah sehari itu nilainya udah dikurangi. Tantangannya seperti apa? Per tema ya. Kalau hari pertama itu tentang pribadi, tentang diriku. Hari kedua itu aku dan keluarga. Oh, banyak tema ya? Beda-beda tema. Jadi temanya itu udah Disiapkan disiapkan apa enggak? Emang udah Disiapkan dari panitia. Nah, habis tantangan 1 minggu itu lanjut ke kemarin itu lanjut ke webinar. Ya. Ada dikasih step by step untuk webinar, dan itu kami jadi panitia penyelenggara harus mengundang banyak remaja itu Oh. secara online ya, webinar online tentang genre juga yang pasti, dan itu tuh tugasnya lumayan berat, Apa tuh? bikin pamflet, mengundang Remaja. pembicara, Oh, mengajak pembicara. remaja, membuat sertifikat, membeli akun webinarnya juga. Itu Membeli? tuh- iya, kan kalau akun webinar itu tuh harus yang udah pro gitu. Nah, habis itu kalau nggak salah sekitar 2 mingguan baru lanjut ke tahap yang karantina. Aduh. Karantina tuh ada karantinanya 3 hari sebelum final. Di karantina tuh kami nggak tidur sama sekali, 3 hari nggak tidur, nggak mandi. Itu ngapain aja? Itu tuh dari berangkat pagi Sabtu berangkat, nah siangnya agak free, sore baru ngefull sampai malam. Itu tuh kayak dikasih tantangan materi ngisi soal, malamnya balik istirahat, makan, sholat, nggak mandi, lagi materi lagi. 3 Oh, hari nggak ada waktu buat mandi. enggak, 3 hari ngefull mandi. Pantesan deh. Iya, ini Pantesan ya. Dit. Ini emang dari itu kayak Enggak ya. Aroma apa? oh ternyata sebulan yang lalu. Mandinya cuma waktu pagi mau grand final baru mandi. Oh, grand finalnya itu pagi ya? Grand finalnya pagi Senin tanggal 15 kalau nggak salah, 15 Mei kemarin. Itu pun mandinya jam 2 dini hari. Itu kalau di karantina per kamar atau gimana? Per orang? Per kamar itu ada 2 orang Oh. dibagi, tapi kalau untuk yang sebelumnya dipisah, cewek-cewek, cowok-cowok. Itu tuh benar kayak dilatih mental, dilatih fisik, dan juga paham kan? Kalau digabungkan bahaya ya? Ya, Siapa yang nyuruh? Iya, kan nggak sesuai itu. sama. Siapa yang nyuruh? Dan juga waktu di grand final itu langsung dibagi atribut dan juga peserta maksudnya 5 besar. Itu tuh kayak wow, menegangkan sekali. Gimana perasaannya? Nggak masuk ya 5 besar? Enggak, cuma di atributnya saja. Oh. Rasa deg-degan, ditekan banyak orang, ditekan bupati. Saingnya juga banyak ya? berat banget. Saingnya itu bukan cuma di kecamatan, tapi di kabupaten, dan Sebangka juga tengah sih. ya, berarti. masih Sebangka. kelas 10. Wawasan sudah luas, speed up juga udah bagus, winner lagi. Kunci utamanya itu apa? Pede. Percaya diri. Iya. Sama ini sih kayaknya Wawasan. pintar public speaking ya. Ya, wawasannya Wawasannya, harus ah. luas gitu. Oke. Gimana pembincangan hari ini? Gimana? cukup. Nggak? Nah, buat teman-teman yang masih mau bertanya-tanya tentang PIKR maupun SSK bisa langsung tanya ke Instagram. SSK Semansa 6. Nah, untuk PIKR sendiri? PIKR at Flamboyance Mansanam. Nah, bisa ditanyakan langsung ke Instagram masing-masing. Mungkin hanya sampai di sini perbincangan kita hari ini. Akan ditanyakan lebih lanjut nanti. Jika yang mau saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bye. subscribe, masih ada. like, comment, and share. Bye bye. Dah.